Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Susi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini cukup luar biasa banget, berkembang sampai detik ini. Pastinya bisa selalu memberikan motivasi dan edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar pinjol, yang telat bayar pinjol, dan berbagai macam versi tentang pinjaman online. Mudah-mudahan Solusi Utang selalu hadir menjadi yang utama buat teman-teman semuanya dalam mengatasi kecemasan dan keraguan yang ada dalam diri kita. Ya. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman yang baru gagal bayar, yang baru telat bayar, silahkan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga dengan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini berkembang, bisa memberikan motivasi, edukasi yang positif buat orang-orang di luar sana yang gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Silahkan. Buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Dan hari ini kita mau bahas nih, ada satu email dari teman kita ini cukup panjang ya. Cukup panjang dan saya mau membacakan ini dulu sampai nanti kita paham. Saya akan memberikan komentar. Teman-teman juga seperti itu. Kalau paham dari pertanyaan dan pernyataan ini, Anda juga boleh memberikan masukan, berbagi sesuai pengalaman Anda bagaimana seharusnya mereka bersikap. Dan mungkin kalau dari teman-teman yang baru gagal bayar, baru telat bayar, ada juga yang mau ditanyakan, boleh isi juga di kolom komentar ya. Assalamualaikum Bang Medi Broni yang terhormat. Semoga abang dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan karena telah banyak membantu semua orang yang sangat ketakutan karena galbay pinjaman legal maupun ilegal. Ya, oke. Makasih ya. Perkenalkan Bang, aku mulai terjerat pinjol di tahun lalu Bang, bukan untuk biaya kehidupan keluarga saya ataupun kebutuhan pribadi saya, melainkan karena untuk menolong rekan bisnis saya yang sedang tercebur dulu ke pinjol Bang. Bodoh memang aku akuin Bang, karena minimnya pengetahuan tentang pinjol, dan aku memang tipe yang tidak tegaan melihat orang-orang lain susah. Rekan bisnis saya dikejar-kejar DC cash neo 8 juta di bulan Maret tahun lalu. Akhirnya saya disuruh ajukan untuk menolong dia dan tanpa berpikir panjang, bakal ada dampak buruk ke diri saya. Oke. Cash neo adalah aplikasi yang saya rasa dulu cash neo ini juga banyak folder pinjol di dalam itu ya. Jadi dia kayak market gitu, di dalam aplikasi mereka itu ada lagi aplikasi gitu ya. Ke diri saya, ke suami, bahkan keluarga saya, dan saya mengiyakan perintah itu. Di bulan Maret sampai Mei tahun lalu aku terus galop dan tulop Bang, dan uang pinjol yang aku ambil aku langsung transfer ke rekan bisnis saya itu. Akhirnya bulan Mei aku mulai kelabakan gimana cara bayarnya. Padahal bisnis butik kami minim pemasukan. Sampai-sampai tanpa sadar DC cash no belanja di kami. Mungkin untuk memastikan apa benar kami buka butik akhir Mei, aku dan suami COVID, rekan bisnisku pun tertular Bang, dan terparah suami saya nggak tahu kalau saya tanpa berpikir panjang membantu rekan bisnis saya itu. Karena kondisi saya agak lebih parah dari suami. Suami akhirnya bertanya apa yang menjadi saya stres saat itu. Oke. Akhirnya suami tahu karena aku juga bingung Bang. Udah COVID, nggak ada pemasukan, pinjol ilegal neror. Udah susah juga buat ajukan lagi untuk nutupi angsuran. Sebelumnya suami saya marah besar, tapi walaupun marah suami saya pun membantu sedikit demi sedikit melunasi utang pinjol yang ada demi menjaga nama baik dan mencegah
teroran semua DC, walaupun semua tetap tidak selesai bang karena uang pun terbatas. Oke. Rekan bisnis saya pun sampai saat ini nggak mau tahu bang, saya bisa melunasi semua angsuran pakai uang dari mana, dan sepersen pun belum diganti. Sedangkan angsuran pinjol terus berjalan, saya terpaksa ambil pinjol lagi bang buat nutupi semua angsuran. Oke, akhirnya masuk ya ke dalam jebakan itu karena niat baik yang awalnya kita ingin membantu orang, menolong orang, justru dia sadarnya itu tanpa berpikir panjang, dan setelah itu baru sadar bahwa kecerobohan dia ini adalah suatu hal bumerang dalam hidup mereka. Ya, itu ya oke lah, saya pahamin itu. Dari semua pinjol yang tulop dan berjalan sisa 4 aplikasi bang. 1 Julo saya sudah galbay 6 bulan masih diteror dan kasih surat cinta bang. Pertanyaan aku, apa surat somasi ini akan membawa saya ke jalur perdata bang? Padahal saya juga galbay Indodana tapi nggak kayak Julo after 6 bulan tetapi masih diteror. Surat somasi itu adalah surat peringatan bahwa kita masih ada tanggungan, masih ada tanggung jawab yang belum terselesaikan di salah satu aplikasi itu, salah satunya Julo. Di dalam itu memang tertera nominal dan tanggal kontrak kita, kapan jatuh temponya. Ya, dan di bawahnya lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hukum perdata dan segala macam, yaitu sah-sah saja kalau dilampirkan di dalam surat karena memang seperti itu SOP yang terjadi. Apakah kita diproses ke jalur hukum bang? Sejauh ini belum ada. Ya, tinggal Anda tetap optimis dan berpikir yang lebih baik lagi buat kedepannya. Jadikan pengalaman-pengalaman Anda ini buat batu loncatan untuk lebih baik lagi di depannya. Dan hati-hati dengan niat baik kita, terkadang bukan manfaat yang kita dapatkan, justru kesengsaraan yang akan terjadi. Ya. Yang kedua, home credit. Rekan bisnis saya HP-nya dibikin ngeheng sama DC ilegal sampai mati. Karena saya kasihan, jadi saya bantu rekan bisnis saya itu kredit HP yang sama pakai akun home credit saya bang. Hanya saja payment dia nunggak sampai 4 juta lebih. Home credit masih neror parah subuh sampai jam 12 malam. Untungnya saya pakai Truecaller, jadi lagi keblokir. Home credit juga neror semua keluarga saya bang. HCI, Home Credit Indonesia. Ya kayak mana ya, kita cuman bisa saya menggeleng-geleng kepala. Ya mau kita kayak mana lagi? Semua sudah terjadi kok. Dan di sini sudah di luar dari kemampuan Anda. Sudah tidak ada kemampuan lagi, kekuatan lagi di dalam hal ini. Ya sudah, kita mau bilang apa? Gagal bayar adalah jalan yang terbaik. Oke, rekan bisnis Anda coba dicari. Kalau misalnya mereka memakai ilmu batu, ya mau tak mau kita proses dia dong. Ya itu urusan Anda dengan si rekan bisnis Anda. Ya karena Anda sudah terlanjur masuk di dalam dunia ini. Memang secara data itu adalah data Anda secara valid dan akurat. Tapi secara fakta dana bukan Anda yang menggunakan. Jadi Anda harus bangun nih kesepakatan dengan rekan bisnis Anda tadi. Ya, jangan hanya dibiarkan dan sampaikan ke mereka kalau ini kamu tidak nanggapin juga, tidak ada inisiatif dari kamu, ya mau tak mau. Ya. Ini ya saya juga mau proses dan saya juga nggak mau dong. Saya hanya dilibatkan sendiri dalam hal ini sementara saya tidak menikmati uang ini. Ya itu walaupun akhirnya kita juga akan gagal bayar dan telat bayar. Yang ketiga ada tunaiku. Saya baru galbay 2 bulan. Ini pertanyaan saya. Karena tunaiku ini Bang Amar, apakah tunaiku akan memperkarakan saya ke perdata juga bang? Ya gini ya. Anda ini disibukkan ke jalur perdata. Dari awal Anda itu membantu teman Anda atau rekan bisnis Anda tanpa Anda berpikir panjang. Sekarang Anda gagal bayar atau telat bayar, Anda menyibukkan dengan konsep-konsep hukum. Ya. Dasar hukum itu tentang hukum perdata itu memang ada dan dibolehkan. Difasilitasi di negara kita ini dibolehkan. Pihak kreditur ataupun masyarakat Indonesia berhak untuk menuntut seseorang ini ke jalur perdata kalau misalnya dirugikan. Ya, yang jadi pertanyaan sampai detik ini tidak ada pinjol yang mau mengeluarkan dananya secara cuma-cuma, hanya sebatas memproses Anda ke jalur hukum. Ya. Jadi jangan Anda kira Anda galbay Julo, home credit, tunaiku dan aku laku, Anda diproses ke jalur hukum. Jangan itu yang jadi bayangan bagi Anda, ya.
Ini perlu dimaksimalkan ini dari teman-teman. Jangan sampai pemikiran yang seperti ini terhanyut dalam diri Anda. Ya, masuk ke dalam diri Anda dan membawa arus ke dalam pemikiran Anda. Tidak ada lagi pemikiran yang baik dalam diri Anda. Semuanya serba ketakutan. Semuanya serba hukum. Semuanya serba diperkarakan. Ya, boleh-boleh aja. Julo memproses Anda ke jalur hukum boleh. Home credit boleh. Aku laku boleh. Tunaiku boleh. Asalkan mereka mau rugi. Ya, mereka melampirkan hal-hal seperti itu karena itu adalah prosedurnya. Ya, kalau misalnya Anda tidak gubris juga peringatan 1, 2, 3, oke, nama Anda dimasukkan ke dalam daftar hitam, udah selesai. Nggak ada jalur-jalur hukum yang begana begini, nggak ada, terlalu jauh. Ya. Habis itu aku laku, saya juga baru galbay 2 bulan ini bang. Saya galbay karena sudah tidak sanggup bang untuk bayar. Pertama, rekan bisnis saya belum mengembalikan uang sepersen pun. Kedua, saya juga nggak ada pemasukan sama sekali bang. Saya baru mau mulai bisnis ketiga. Jujur saya takut suami saya tahu bang kalau saya masih saja bantu rekan bisnis saya itu dengan cara ambil di pinjol lagi. Karena setelah dia bantu lunasin pinjol di tahun lalu, saya berjanji nggak akan nolong rekan bisnis saya lagi. Rekan bisnis saya itu lagi. Tapi saya tetap ambil pinjol lagi bang. Selain suami, kakak dan juga adik saya sempat membantu saya melunasi pinjol. Adik saya sampai taruh BPKB motornya di leasing, alhamdulillah. Itu sudah lunas dan uangnya dari tunaiku, aku laku juga Julo bang. Dan suami aku nggak tahu hal ini jujur bang, aku takut ada desi yang datang ke rumah. Dan suami saya tahu karena suami saya mengancam akan mengembalikan saya ke orang tua saya. Jujur saya bingung mesti gimana bang. Setelah 1 tahun bisa tenang galbay, sekarang dapat somasi dari Julo. Saya jadi dak dikduk, mohon pencerahannya. Terima kasih sudah mendengarkan curhat saya, Bang Medi Broni. Jadi kurang lebih apa itu ya? Ini udah masuk lubang nih, udah jeblos. Oke lah, baik banget itu suaminya, ikut membantu beban dari istrinya. Walaupun bukan istrinya yang nikmatnya, orang lain ya dilunasi. Habis itu dibantu lagi rekan bisnisnya, ya diambil Julo. Dibantu lagi nih rekan bisnisnya, diambil home, ya diambil home credit, dibeliin handphone. Ya, dibantu lagi nih rekan bisnisnya, diambil tunaiku. Ya, yang terakhir baru dia, diambil aku laku. Menurut versi Anda, ya, kira-kira rekan bisnis dia si ibu ini cewek apa cowok ini? Ya, kenapa ibu ini terlalu baik dengan hal itu? Ya, kita cuman berasumsi nih, menduga-duga saja ya. Karena saya juga bingung juga ini, kenapa ibu ini terlalu baik dengan rekan bisnisnya? Ada apa dengan rekan bisnisnya? Ya, apa yang dijanjikan oleh rekan bisnisnya? Di awal dia sudah ngambil nih ke cash now, tanpa berpikir panjang. Oke, dibantu oleh suaminya. Sekarang ngambil lagi, tanpa sepengetahuan suaminya. Ada Julo, home credit, tunaiku, dan aku laku. Saya nggak mau komentar panjang. Saya cuma mau dengar dari teman-teman. Kira-kira dari teman-teman, ada apa sih ibu ini dengan rekan bisnisnya? Kenapa begitu baik? Ya, sudah kena 1 kali, diambilin lagi, dan diambilin lagi. Ya, dan sekarang dia ngambil aku laku dan tidak mampu nih untuk jujur dengan suaminya. Ya, saya sebagai laki-laki, kalau jumpa istri yang seperti ini, kesal pasti, marah pasti. Ya, 1 kali dimaafin, 2 kali dimaafin juga enggak ya? 3 kali dimaafin juga, 4 kali, 5 kali, gila. Ya, silakan, saya nggak memberi tanggapan. Saya dengarin dari teman-teman dulu. Dan ibu ini, ibu, nanti ibu bisa saya live nanti jam 9 malam. Nanti kita berdiskusi, berkomunikasi. Atau ibu bisa bergabung dulu di dalam grup WhatsApp saya. Karena sebelum menjawab semua ini, saya perlu tahu dulu alasan-alasannya. Memang secara data saya bilangin itu adalah data ibu. Secara fakta itu orang lain yang memakai. Ya, saya pengen tahu dulu nih. Karena ini menyangkut ketidakjujuran dan tidak mampunya untuk jujur dan terbuka pada suami. Ya, saran saya cuma satu, cari waktu yang tepat, cari waktu yang bagus untuk Anda berbicara dengan suami. Sepahit apapun hari ini bayangan Anda, coba jujur dan terbuka, itu jauh lebih baik. Dan sisanya, ibu boleh baca di kolom komentar hasil dari teman-teman menanggapi hal ini seperti apa kurang lebih. Ya, silahkan.
Dan yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya, silahkan ya, nanti kita bisa berdiskusi dan komunikasi yang lebih detail lagi seputaran hutang piutang Anda. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.